Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukri. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatus Shalah, bab tentang khusyuk dan khudu dalam salat. Hadis yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati tulul qunut. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah yang paling panjang rakaatnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Mujahid rahmatullah alaih telah menerangkan maksud ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah sambil berkunut. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Kunut dalam ayat ini termasuk ruku', khusyuk dan rakaat yang panjang, yaitu lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan bahu dan rasa takut kepada Allah. Para fuqaha dari kalangan sahabat jika berdiri dalam sholat penuh dengan rasa takut kepada Allah, tidak menoleh ke sana kemari atau meratakan pasir di tempat sujudnya, tidak membiarkan pandangannya, tidak disibukkan dengan sesuatu, dan tidak memikirkan sesuatu dalam hatinya tentang keduniaan, kecuali jika tidak sengaja sampai ia selesai menyelesaikan sholatnya. Banyak sekali riwayat tentang penafsiran kalimat wa qumu lillahi qanitin. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa qanitin maksudnya adalah sunyi senyap. Pada permulaan Islam, berbicara, menjawab salam dan lain-lain yang dilakukan dalam sholat masih diperbolehkan. Tetapi setelah ayat di atas diturunkan Allah, berbicara di dalam sholat telah dilarang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya sudah menjadi kebiasaan jika saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengucapkan salam kepada beliau dan beliau akan menjawab salam saya walaupun beliau sedang sholat. Pada suatu ketika saya menemui Rasulullah SAW pada saat beliau sedang sholat. Saya mengucapkan salam kepada beliau seperti biasanya, tapi beliau tidak menjawab. Saya benar-benar cemas dan khawatir, mungkin Allah SWT marah terhadap saya. Bermacam-macam pikiran pun terlintas dalam benak saya. Mungkin Rasulullah SAW juga marah kepada saya karena sesuatu. Mungkin juga karena kejadian ini atau itu. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan salam pada akhir sholat, beliau SAW bersabda, Allah SWT dapat mengubah hukumnya sekehendaknya. Sekarang Allah telah melarang berbicara dalam sholat. Beliau membacakan ayat tersebut lalu bersabda, sholat adalah zikrullah, maka tidak diizinkan dalam sholat selain tasbih, tahmid dan pujian kepada Allah. Muawiyah bin Hakam Salmi radhiyallahu anhu berkata, ketika saya datang ke Madinah untuk masuk Islam, banyak hal yang dapat saya pelajari. Salah satunya ialah jika seseorang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya hendaknya membaca Yarhamukallah. Dan saya tidak mengetahui bahwa hal itu tidak berlaku dalam sholat. Suatu ketika seorang sahabat bersin dalam sholatnya, maka saya langsung menjawab dengan lantang Yarhamukallah. Orang-orang langsung menatap saya dengan marah karena pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa berbicara dalam sholat tidak diperbolehkan. Saya berkata, wahai kalian semua, mengapa memandangku dengan pandangan marah seperti itu? Orang-orang mengisyaratkan kepada saya agar diam. Saya pun diam meskipun saya belum paham.
Selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memukul saya, tidak memarahi saya, tidak menghardik saya, tetapi beliau hanya bersabda, tidak diperbolehkan berbicara di dalam sholat. Sholat adalah untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru yang sangat penyayang, yang sangat bijaksana seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dahulu maupun sekarang. Dalam penafsiran lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qanitin ialah khasyiin, yaitu orang-orang yang khusyuk. Mujahid rahmatullah alaih juga berpendapat demikian, bahwa apa yang tertulis di atas termasuk dalamnya khusyuk, yaitu seperti rakaat yang panjang, khusyuk dan khudu dalam sholat, memandang ke bawah serta takut kepada Allah. Masih cukup panjang penjelasannya, dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis dan penjelasan yang kita dengarkan bersama, dan kita niat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.